Takut adalah emosi dasar pada manusia, sebuah mekanisme pertahanan hidup yang timbul sebagai respons terhadap stimulus tertentu. Tapi bukan kecoa, pistol, atau genderuwo. Ketakutan terbesar kita adalah saat harus merasa kehilangan. Secara ilmiah, rasa takut kehilangan adalah salah satu emosi paling kuat, paling persuasif, paling motivatif, dan memberikan pengaruh yang sangat besar pada tindakan dan bagaimana kita mengambil keputusan. Dan kabar baiknya, itu dapat digunakan dalam marketing untuk mendapatkan perhatian yang lebih besar, memaksa orang untuk membuat keputusan yang lebih cepat, sehingga kita dapat menjual lebih banyak. Di video ini, saya akan coba menjelaskan tentang scarcity effect, salah satu teknik dalam psikologi marketing yang sangat mujarab untuk menggugah rasa takut akan kehilangan. Mari kita mulai. Scarcity adalah ketersediaan atas sebuah komoditi secara terbatas. Dalam pemasaran, scarcity berarti kelangkaan. Scarcity effect adalah kecenderungan psikologis yang membuat sebuah pilihan yang lebih langka memiliki value yang lebih besar ketimbang pilihan lain yang berlimpah ruah. Dalam otak kita, scarcity terasosiasi dengan sesuatu yang positif, mewah, eksklusif, dan diperebutkan banyak orang, sehingga harus segera kita kejar atau miliki. Ketika sebuah opsi selalu tersedia, orang akan cenderung menunda dan mengulur waktunya, lalu segera melupakannya. Namun jika sebuah opsi tersedia secara langka, terbatas baik jumlah maupun waktunya, maka seseorang akan terpicu untuk membuat keputusan dengan segera. Thumbnails atau judul video ini mungkin jadi alasan kamu sekarang sedang menonton, bukan? Mohon maaf, itu cuma bohong. Saya tidak akan menghapus video ini. Yang ngapain kan dibikin susah-susah? Thumbnails atau judul tersebut saya gunakan semata untuk memberikan contoh langsung tentang bagaimana sesuatu yang langka akan lebih menarik perhatian. Kemungkinan besar itu jadi motivasimu saat klik video ini, bukan? Ternyata yang seperti ini memang kerap kita alami. Berikut beberapa contoh bagaimana scarcity mampu mendongkrak aksi dan penjualan. Tokopedia mengklaim transaksi yang mereka dapatkan pada puncak Ramadan Ekstra 25 Mei 2018 silam selama 1 hari setara dengan total transaksi yang mereka peroleh selama 5 tahun. Waktu paling ramai mall dikunjungi adalah saat sales mau habis. Waktu paling ramai kantor pajak didatangi adalah saat masa pengumpulan laporan sudah di ujung tanduk. Penjualan dengan sistem lounge akan membentuk puncak tertinggi selama periode penjualan pada pembukaan dan jelang penutupan. Sejak zaman dulu, ribuan merek, produk, dan layanan telah menggunakan teknik scarcity dalam kampanye pemasaran yang mereka miliki. Dan apesnya, tak peduli itu betulan atau cuma gimmick seperti video ini, scarcity tak pernah kehilangan tajinya. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana cara untuk menggunakan scarcity dalam penjualan yang kita lakukan? Saya mau nawarin tumbler. Nah, ini harganya khusus hari ini 200.000. Kalau besok harganya udah naik loh, Kak. Tumbler? Tumbler itu apa, Mbak? Jadi gini, Kak, ini nih buat ngisi air minum gitu loh. Jadi kakak bisa kasih ke anak kakak, biar dia bisa kemana-mana bisa bawa tumbler ini. Anak? Saya nggak punya anak, Mbak. Kalau nggak buat pacar kakak aja deh. Waduh, apalagi pacar? Saya nggak punya, Mbak. Kalau nggak, ini aja deh buat kakak. Berapa tadi harganya, Mbak? 200.000, Kak. Khusus hari ini, kalau besok harganya naik loh. Yakin ini bagus nggak nih barangnya, Mbak? Udah pasti dijamin ini bagus banget. Coba saya lihat dulu, Mbak. 200.000 ya? Oke, saya ambil satu nih, Mbak ya. Iya, Kak. Ini, Mbak. Nah, kakak beruntung banget kalau besok harganya udah naik, Kak. Oke, terima kasih, Mbak ya. Iya, sama-sama, Kak. Halo, iya udah tanah berapa luasnya itu totalin aja, ntar saya kirimin uangnya ya, nggak usah susah. Iya, udah totalin aja, nggak usah susah, ya. Iya. Yaudah, ntar ya. Halo Ma, iya. Tas, ya udah beli aja tas. Apa? Sumbangan? Oh iya, bentar ya. Yaudah, bye, ya. Maaf Kak, ganggu, saya mau nawarin tumbler nih. Tumbler berapa? Ini harganya 200.000. Nah, kalau misalnya kakak beli sekarang, kalau untuk pembeli selanjutnya harganya udah beda lagi loh Kak. Jadi beli sekarang aja harganya 200.000. 200.000 doang? Iya Kak, ini harganya 200.000. Yaudah. Saya kira berapaan? Yaudah nih.
Bagus ya? Bagus Kak, makasih ya Kak ya. Iya, sama-sama. Halo? Iya. Heeh. Hai Kak, saya mau nawarin tumbler nih. Ini barangnya tinggal satu loh, dan nggak bakalan diproduksi lagi. Harganya cuma 200.000 aja. Oh cuma 200.000. Ya sudah saya beli ya. Iya Kak, boleh Kak. Berapa? 200.000 tinggal satu. Udah, saya aja mbak. Oh gitu sih mas. Kan saya yang ditawar duluan. Lu mas, siapa cepat dia dapat dong. Udah mbak, ini ambil aja mbak. Ya nggak boleh dong. Kan saya duluan tadi mau beli. Lah, situ kok nyolot sih? Ya kan saya duluan tadi ditawarin. Kok jadi mas yang ngambilnya? Oh, jadi situ nggak terima? Ya iyalah kan saya duluan yang tadi mau beli. Berbeda dengan beberapa jenis produk yang sudah scarce atau langka dari sononya, seperti emas, berlian, barang-barang antik, untuk berbagai produk yang lain, scarcity harus diciptakan. Kitalah yang harus menciptakannya. Ada dua dimensi yang dapat dieksplorasi, yaitu jumlah dan waktu. Produk dengan jumlah terbatas menghasilkan scarcity. Produk yang dijual dalam waktu terbatas juga menghasilkan scarcity. Tentu kita juga dapat menggunakan keduanya secara serentak untuk menghasilkan dampak yang lebih kuat, yaitu jumlah produk terbatas yang tersedia dalam waktu terbatas. Poinnya adalah tentang bagaimana menghadirkan ketergesaan dalam kampanye marketing yang kita miliki. Saat kita menciptakan scarcity, kita juga sekaligus menimbulkan urgensi yang dengan mudah akan memotong serangkaian pikiran berbasis logika dan nalar, yang acap kali menjadi deal breaker. Dengan menggunakan scarcity, hasilnya orang akan buru-buru membeli atau beraksi. Berikut beberapa contoh scarcity. Berikut kata-kata yang dapat Anda gunakan untuk menghadirkan scarcity. Selain itu, kita juga dapat menggunakan bantuan beberapa tools dan teknik pemasaran yang menghasilkan scarcity, di antaranya countdown timers, dime sales, retargeting ads, So sekali lagi, sebagai catatan, tidak semua produk dan kampanye memiliki scarcity alaminya, tapi hampir semua produk dapat diciptakan scarcity-nya. Tugasmu sekarang adalah berpikir, menemukannya, merancangnya, dan menghadirkannya di kampanye marketing yang kamu miliki. Dan ingat-ingat, jika suatu saat ada orang yang menawarkan sesuatu dengan embel-embel harga naik besok atau stok tinggal sebiji, ya, itu mungkin karena mereka sedang ingin membuatmu untuk membelinya. Saya, Rianto Astono.